Vibration. Pada kepo nggak nih sama Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Malang tuh ngapain aja sih? Pasti kalian semua mikir kalau Prodi Perpus tuh cuma nata buku, jaga perpus, nyusun katalog. Padahal lebih banyak dari itu. Kita juga belajar tentang manajemen informasi, digitalisasi arsip, basis data, dan juga teknologi informasi lainnya. Jadi, pantengin terus podcast kita sampai akhir dengan tema Multitasking Level Dewa, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Halo Sobat Vibration. Kali ini kita akan membahas tentang Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi yang ada di UIN Malang. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan host kita. Dengan saya Amalia Sofiatur Rahmah, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2022, dan rekan saya. Dan saya Ula Faulina, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2022. Dan kita kedatangan narasumber dari alumni Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Itu dengan Oke. Perkenalkan, saya Safrizal Rahmat Rozaki, mahasiswa Prodi PSI angkatan 2020. Perkenalkan, namaku M. Desak Samejar. Saya dari alumni program studi Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2021. Oke Kak, sebelumnya nih kita mau tanya, umur kakak berapa ya? Dari saya dulu ya. Ya. Umur saya sekarang di 23. 23 tahun. Saya kurang lebih bawahnya 1 tahun. 22. beda dikit ya? Ya, beda dikit. Untuk kakak ini asli dari Malang sendiri atau luar? Kalau dari saya sendiri, dari asal domisili di Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya. Oh, asli Pasuruan juga. Enggak. Yang dekat antara Pasuruan. Oh, maksudnya Malang. Iya, dekat. Kalau saya asli dari Probolinggo. Probolinggo. Ya. Kira-kira menurut kakak itu Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi di UIN Malang tuh belajar apa aja sih kak? Saya dulu. Iya. Sepengalaman saya selama belajar di jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi, itu yang paling saya tangkap adalah ada salah satu mata kuliah yang membuat program website gitu, ngoding. Terus juga ada desain tata ruang, membuat desain 3 dimensi dari ruang perpustakaan. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Kak Ijang sendiri? Oke, kalau saya itu kalau belajar itu banyak aspek sih. Kalau saya belajar itu kan kita kan kalau di Prodi PSI di UIN Malang masuk saintek sih. Jadi kan kita berkolaborasi kayak ilmu sosum dan ilmu saintek. Jadi saya itu lebih suka ke ngoding, kemudian buat website, bikin aplikasi juga. Juga ini mengintegrasikan antara perpustakaan dan teknologi. Seperti itu. Menurut kakak kan awal bayangan masuk perpus itu mungkin menurut kakak itu nata buku doang gitu ya. Expect gak sih kayak bakalan ada coding-codingan, terus bagian yang website bikin website kayak gitu. Kalau dari saya pribadi sih agak kaget awal ya, karena memang saya dulu mungkin seperti masyarakat pada umumnya yang memandang jurusan perpustakaan itu kurang lebih hanya menata buku, membersihkan buku, atau menjadi bagian dari staf perpustakaan gitu aja. Tapi setelah saya masuk di jurusan ini, ternyata banyak aspek, mulai dari perencanaan, manajemen koleksi, terus juga daur ulang arsip, sama ini pemeliharaan koleksi juga. Itu ternyata harus dipelajari dan ada ilmunya juga.
Selain itu juga dari hal lain juga ternyata perpustakaan sekarang itu sudah maju. Sudah hampir mengikuti perkembangan zaman, yaitu di mana perpustakaan mulai digitalisasi dari bentuknya, koleksinya, dan juga yang lain-lain seperti ada website, terus juga ada aplikasi arsip, aplikasi perpustakaan gitu. Perpustakaan juga belajar arsip ya Kak? Iya. Belajar arsip. Kira-kira menurut Kak Ijang hubungannya sama perpustakaan tuh apa sih Kak? Arsip itu? Kalau perpustakaan ini kan kita kan tahu lah kalau kita belajar itu ada perpustakaan dan arsip juga. Itu kan kita sehari-hari pun juga menyimpan arsip seperti ijazah, kartu keluarga. Kita juga bagaimana cara mengelolanya, cara menyimpannya, dan juga kita sehari-hari pun juga menerapkan ke arsip. Gitu. Contoh kita menyimpan foto di Google Drive, itu juga termasuk tata kelola arsip juga, manajemen arsip. Kita menyimpan tugas-tugas kita di dalam folder-folder tertentu. Nah juga suatu ilmu yang umum kita laksanakan sehari-hari sebetulnya. Jadi perpustakaan ini serunya di situ. Jadi kita bisa mempelajari dari segala aspek. Berarti nggak WA doang ya? Jadi nggak cuma diarsipkan ya. Terus kan tadi setelah kakak selama belajar di jurusan perpustakaan itu nanti apakah bisa kak buat diterapin di Dunia kerja. Tentunya banyak, apalagi dari berbagai kampus jurusan perpustakaan ini kan masih belum familiar, hanya di beberapa kampus saja. Nah itu menjadi poin plus juga bagi mahasiswa yang masuk di jurusan perpustakaan dan sains informasi ini, karena satu, mengurangi saingan di dunia kerja juga kan. Nah sedangkan di zaman sekarang, entah itu dari bidang kearsipan atau perpustakaan, mereka kompetensinya atau kualifikasi kerjanya itu minimal sudah S1 perpustakaan. Nah itu jadi poin plus juga buat kita yang masih kuliah di perpustakaan dan nantinya akan menjadi lulusan. Kira-kira menurut Kak Ijang nih, jurusan perpustakaan itu lulusannya nanti kira-kira bisa jadi apa aja sih Kak? Kalau dari saya pribadi itu kalau kita di jurusan perpustakaan nanti kita belajar banyak hal. Yang penting dari matkul-matkulnya juga kita juga ngajar juga kan ada dari tes informasi, ada TI. Itu kalau di sini saya tuh banyak aspek sih, bisa masuk ke semua lini. Seperti jadi administrasi bagian pustakaannya, kemudian juga bagian pengelolaan data itu juga kan kalau di zaman sekarang kan data itu kan sangat sangat penting lah kita untuk menjaga data, kemudian data mining juga, analisis data itu kan sekarang kita dipelajari juga tuh. Nah, itu sangat dibutuhkan sekarang. Jadi perpustakaan dan informasi itu tidak hanya sekedar menata buku, kemudian arsip, juga kita masuk ke dunia teknologi juga, kemudian ke data science juga. Jadi bisa lebih luas. Berarti tidak hanya akan menjadi Pustakawan aja gitu ya, Pustakawan Kak? tidak hanya sebatas itu. Jadi banyak banyak bidang-bidang di selain perpustakaan. Ya datang dari sedikit. Ngomong-ngomong soal kerjaan nih Kak, Kak Safrizal sekarang profesinya apa? Kalau saya pribadi itu jadi fotografer. Terus ada lagi jadi desainer grafis juga. Yang ketiga ini kebetulan karena dapat amanah dari pondok, itu jadi pengelola kolam ikan juga. Wih, kolam ikan. Iya, kolam ikan nila. Itu kalau dari kerjanya Kak Safrizal nih, disangkut pautin sama prodi perpustakaan itu apa Kak? Kalau dari mungkin ada ya, karena kurang lebihnya mulai dari cara manajemen diri itu ada dulu mata kuliah kalau nggak salah, manajemen sumber daya manusia itu kurang lebihnya ya bagaimana cara mengatur kita agar disiplin, terus juga mengatur manajemen waktu, itu juga
ada kaitannya dengan bagaimana itu diterapkan di dunia kerja saya, mulai dari fotografi, desain grafis, terus juga dari pengolahan ikan tadi juga ada. Yang kedua, yang desain grafis itu ya karena saya lulusan multimedia dulu waktu SMK, terus kemudian masuk perpustakaan dan ada beberapa mata kuliah tentang 3 dimensi, tentang desain tata ruang. Nah, itu juga menambah ilmu saya dan itu juga menjadi soft skill saya di luar apabila nanti ada klien yang minta dibuatkan desain meskipun tidak perpustakaan ya, tapi itu bermanfaat juga buat saya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira kakak mau start mau kerja kayak apa di yang sekarang kayak gitu apa? Mempunyai planning Nah, ke nanti depannya kan buat- punya ijazah tuh, ijazah prodi perpustakaan gitu. Ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya kerjaan dari tadi yang saya sebutkan itu hanya apa ya, bagian kedua lah. Kerjaan intinya nanti yang utama pastinya karena saya lulusan S1 perpustakaan dan sains informasi, tentunya saya akan memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin untuk sekarang menunggu momentum untuk daftar CPNS terlebih dahulu ya. Kalau Kak Ijang gimana? nanti buat planning ke depannya. Oh, iya. Gitu. Kalau planning saya mungkin ya sama sih kayak Mas Rizal untuk menunggu momen dari CPNS karena untuk jurusan kita sendiri itu kan tahu sendiri lebih banyak aspek itu bisa kita menggali, mengeksplor di berbagai bidang teknologi, kemudian data science dan sebagainya. Jadi kita sebelum menunggu itu bisa kita bisa mengulik atau mengeksplor hal-hal yang lainnya juga. Mau jadi pustakawan atau programmer nih? Programmer atau hacker mana gitu? Desainer. Iya. Kalau saya lebih suka itu di bidang teknologi kayak bikin website, desain grafis dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini yang masih banyak dicari itu dan masih relevan dengan jurusan kita itu data analis. Itu dari beberapa perusahaan banyak dicari, terus juga gajinya tinggi. Mungkin pesan untuk calon mahasiswa nanti lebih fokuskan di situ untuk menggali tentang data analis itu boleh, karena itu sangat menguntungkan nanti di dunia kerja, sangat dibutuhkan Berapa di nih, Kak? zaman sekarang. Gajinya? Gajinya 6 sampai 8 juta. Waduh, Lumayan juga ya, Kak. Sekitar Kalau PNS tuh ya mungkin rata-rata kalau tergantung golongan sih kan Golongan, ya, ya. itu 3-4 gitu ya. Empat itu udah. Kalau dari Kak Ijang sendiri kan dulunya pernah menjabat sebagai ketua HMPS perpustakaan. Nah, ini pasti kan Kak Ijang kenal dengan ketua-ketua HMPS dari perpustakaan tapi dari univ lainnya gitu. Mungkin Kak Ijang pernah kayak bertanya-tanya atau kayak tanya tentang mata kuliahnya tuh sama apa enggak, apa ada perbedaannya Oh dengan gitu kan, universitas lain, karena kan kita juga kemungkinan beda fakultas Iya. juga kan dengan universitas kan beda univ, beda ternyata beda beda fakultas pembedaan, juga iya. gitu kan. Nah, itu kan kemarin juga ini sebagai kayak itu ilmu baru lah kita pas saya menjabat dulu kan kita pernah juga studi banding ke UNER kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu kita juga belajar kan kalau di UNER itu masuk di FISIP. Nah, di situ mereka juga kaget loh, kita kok kebanyakan kok banyak teknologinya daripada kok perpustakaannya. Iya. Kemudian pas kemarin juga, oh kenapa kok HMBS kita ini kok punya website gitu loh, sampai ke sana. Mereka tuh fokusnya lebih ke apa ya, fokus ke ilmu sosialnya. Jadi lebih ke filsafat dan sebagainya. Kita kan lebih fokus ke teknologinya. Iya. Selain kuliah nih, Kak Ijang kan itu terjun ke organisasi juga. Iya. Itu memberatkan nggak selama Kakak menjabat? Kalau saya ini sama tidak memberatkan sih, karena kan
di organisasi itu punya waktu sendiri. Yang penting kalau organisasi itu kita harus mengutamakan kuliah. Jadi benar-benar. apa sih tujuan kuliah kita? Apa tujuan kita di sini itu kan berkuliah. Kuliah. Organisasi itu kayak apa ya? Kayak tempat main lah. Yang penting tempat main. Kalau misalnya kita capek kuliah jauh, kita organisasi, kita main sama teman-teman, kita bikin apa yang kita senang aja. Kalau organisasi enjoy yang penting. Bikin happy gitu ya, Bikin happy Kak. aja. Jadi nggak ada beban. Yang penting kalau misalnya organisasi itu apa ya, sampai kalau sekarang organisasi itu apa ya, bikin kuliahmu jelek dan bolos itu nggak semuanya benar sih. Itu tergantung orangnya juga. Jadi pintar-pintar aja bagi waktunya, kemudian prioritas yang mana dulu kamu tujuan hidupnya. Terus untuk kesannya dari pribadi kakak-kakak sendiri selama kuliah ini tuh kayak gimana? Kalau saya dari awal sampai sekarang tuh agak kaget, tidak mengira gitu kan. Itu yang saya bawa sampai sekarang, bahwa ternyata jurusan yang saya pilih ini tidak salah. Ternyata ada hal banyak yang menguntungkan bagi saya, dimana soft skill yang saya punya dari waktu saya masih sekolah di SMK ternyata bisa diperbaiki dan dikembangkan di jurusan perpustakaan, mulai dari desain grafis dan fotografi itu juga bisa dimanfaatkan di sini. Terus juga banyak ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk sekeliling kita, dari manajemen diri, manajemen koleksi juga, itu juga membantu saya pribadi tentunya dalam hal pekerjaan. Lebih seperti itu. Kalau dosennya gimana nih? Enak-enak nggak? Kalau dosen, jujur ini agak susah ya. Ya kalau semua ya overall ya termasuk kategori yang baik dan apa ya, penyayang lah. Nggak ada yang dosen killer, nggak ada kok. Masih muda-muda semua, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Jadi apa ya, setiap proses pembelajaran kuliah itu kita lebih enjoy karena dosennya masih muda-muda gitu. Lebih fresh, kita bisa menerima dulu, lebih apa ya, lebih masuk lah. Lebih masuk, Iya. lebih gampang diterima informasi yang disampaikan sama dosen-dosen. Itu juga bisa, dosen itu bisa lebih akrab sama mahasiswa. Nah, Kita juga benar. itu kalau bisa sama dosen itu lebih enak malah, dapat insight dan sebagainya. Bisa diajak ke Merawi nih. Ya, gitu ya. bisa lebih cepat nulis insya Allah. Terus kalau menurut Kak Ijang sendiri nih, kesannya selama kuliah ini tuh gimana? Ya kesannya kan ya jujur aja dulu saya itu masuk di jalur mandiri ya. Nah, itu di jalur mandiri ya. Nah, itu jalur terakhir. Itu kira saya, oh ya udah yang penting ada apa jurusannya, ada titel informasinya. Tapi kan oh mungkin belajar teknologi tapi dikit. Ternyata pas saya masuk ternyata oh kenapa kok sesuai dengan ekspektasiku yang awalnya masuk di jurusan teknologi, ternyata di sini juga belajar lebih banyak lagi, bisa lebih mengeksplor. Karena saya baru tahu website itu harus dikelola bagaimana, kemudian membuat database itu bagaimana. Jadi saya tahu itu di prodi PSI ini. Jadi bisa lebih apa ya, pengalamannya lebih apa ya, lebih baik lah. Jadi kita bisa tahu nanti di dunia kerja seperti apa. Berarti dulu kakak melihatnya itu dari ilmu informasinya. Informasinya. Kan, Jadi ya. mungkin belajar teknologi itu ternyata sesuai kalau saya. Mungkin ada pesan atau pesan buat mahasiswa, calon mahasiswa program studi perpustakaan dan sains teknologi, biar mereka ngiranya nggak kita tuh cuma nata buku aja, terus kita nyusun katalog, kita jaga perpustakaan, kan kita belajar lebih dari itu gitu kan. Mungkin ada pesan atau pesan yang mau disampaikan. Mungkin kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman calon mahasiswa jurusan perpustakaan dan sains informasi, jangan takut atau jangan ngira bahwa jurusan yang kalian pilih itu salah. Enggak kok, di sini banyak yang kita pelajari, mulai dari teknologi, ilmu sosial,
ilmu perpustakaannya juga pastinya. Terus juga di sini diberi kemampuan juga untuk ikut organisasi juga, itu bisa dimanfaatkan juga untuk mencari relasi. Jadi di jurusan perpustakaan ini tidak melulu tentang perpustakaan dan arsip, ada hal-hal lain yang pastinya salah satunya pasti nanti bakal kalian suka. Jadi apabila Anda ingin tahu dari jurusan perpustakaan ini, maka masuklah dan jadian bagian dari jurusan perpustakaan dan sains informasi ini. Kalau menurut Kak Ijaz sendiri? Ya, mungkin untuk pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, coba kalian bisa bergabung di Prodi PSI ini, karena Prodi ini tidak hanya belajar perpustakaan gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka seperti ngoding website, nah itu kita bisa di situ, kita bisa belajar untuk pengelolaan websitenya, kemudian seperti ngoding, data mining itu kan juga sangat diperlukan untuk masa sekarang. Jadi jurusan yang kalian pilih sekarang tidak salah. Mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa yang masih ragu, masih bimbang untuk masuk ke Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, khususnya di UIN Malang, nggak usah ragu lagi, karena di jurusan perpustakaan dan sains informasi di UIN Malang itu tidak hanya nata buku, nyusun katalog dan jaga perpus, tapi banyak lagi yang dipelajari seperti basis data, manajemen arsip, dan yang lainnya. Sebelum diakhiri mungkin jargon dulu ya Kak. Perpustakaan dan Sains Informasi, Salam literasi untuk membangun negeri.